Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar mengenai zat dan perubahannya, yaitu tentang klasifikasi materi atau zat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian pernah minum air galon? Di sini ditampilkan ada air galon. Nah, pasti dari kalian di rumah mengkonsumsi air galon atau pernah juga hanya mencobanya. Nah, dari mana sih didapatkan air galon itu? Padahal air di dalamnya itu tidak dimasak, tetapi kenapa kita dapat mengkonsumsinya? Sedangkan jika kita mengkonsumsi langsung dari sumur, justru kita akan mengalami sakit perut. Nah, kita akan bahas materinya terlebih dahulu, kemudian nanti kalian akan mengetahui bagaimana cara mendapatkan air galon itu yang dapat langsung kita minum tanpa memasaknya terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke pengertian dari materi dulu ya. Nah, materi atau zat ini adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan juga volume. Oleh karena itu, memiliki volume, maka materi juga menempati ruang tertentu berdasarkan sifat kimianya. Materi dibagi menjadi beberapa golongan atau lebih dikenal dengan klasifikasi materi. Nah, pada pembelajaran hari ini ada tiga komponen utama yang akan kita bahas, yaitu tentang klasifikasi materi, metode pemisahan campuran, dan yang ketiga itu pemanfaatan metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita itu siswa dapat menjelaskan tentang klasifikasi materi, menjelaskan tentang metode pemisahan campuran, dan juga menjelaskan tentang pemanfaatan metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu klasifikasi materi. Klasifikasi materi atau zat ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada unsur, senyawa, dan juga campuran. Nah, masing-masing klasifikasi ini juga dibagi menjadi beberapa golongan lagi. Misalnya, pada unsur itu dibagi menjadi tiga golongan, yaitu logam, non-logam, dan semi-logam. Kemudian pada senyawa itu ada asam, basa, dan garam. Dan pada campuran ada dua, yaitu homogen dan juga heterogen. Nah, mari kita penjelasan satu persatu. Yang pertama yaitu unsur. Unsur ini adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Nah, ada beberapa aturan penulisan lambang unsur. Yang pertama itu, jika suatu unsur dilambangkan dengan satu huruf, maka harus digunakan huruf kapital. Misalnya karbon yaitu C dan nitrogen itu N. Nah, aturan yang kedua itu, jika suatu unsur dilambangkan dengan dua huruf, maka huruf pertama menggunakan huruf kapital dan huruf berikutnya itu menggunakan huruf kecil. Misalnya tembaga, yaitu Cu, dan emas Au. Nah, yang ketiga ini, beberapa unsur ada yang diberi lambang berdasarkan nama latinnya. Misalkan besi diberi lambang Fe, berasal dari nama latinnya yaitu ferrum. Kemudian perak dituliskan Ag yang mempunyai nama latin argentum, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini ada sistem periodik unsur. Jadi, unsur yang ditemukan itu sudah disusun oleh ilmuwan menjadi sistem periodik unsur. Nah, yang biru ini adalah unsur logam, kemudian yang kuning agak gelap itu semi logam, dan yang kuning terang adalah non-logam. Sampai saat ini, unsur yang telah teridentifikasi ada 118 jenis unsur, di mana 92 unsur diantaranya adalah unsur alami atau ditemukan di alam, dan sisanya adalah buatan atau dibuat melalui percobaan. Nah, kita masuk ke unsur yang pertama, yaitu unsur logam. Unsur logam ini juga memiliki sifat-sifat.
Yang pertama itu ada wujud zatnya pada suhu kamar atau 25 derajat itu adalah padat, kecuali raksa dan cesium berbentuk cair. Yang kedua bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Nah, yang ketiga itu mengkilap jika digosok. Yang keempat dapat ditempa dan dapat diregangkan. Nah, ini ada contohnya. Yang pertama itu ada litium, kedua natrium, ketiga kalium, keempat rubidium. Atau kita dapat lihat dalam sistem periodik unsur, yaitu unsur yang berwarna biru. Nah, ini. Selanjutnya unsur non-logam. Unsur non-logam ini memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat, yaitu pada suhu kamar, wujud zat ada yang berbentuk zat padat, zat cair, dan gas. Jadi, bentuknya itu ada 3 jenis. Nah, kemudian unsur yang berubah zat pada umumnya rapuh atau getas atau mudah patah. Contohnya itu karbon. Nah, di sini ada gambar arang ya. Nah, itu merupakan karbon. Yang ketiga yaitu bersifat isolator atau tidak menghantarkan listrik, kecuali grafit atau karbon, dan tidak mengkilap meskipun digosok kecuali intan. Nah, selanjutnya ini adalah perbedaan unsur logam dan juga non-logam. Bisa dibaca ya sama anak-anak. Nah, selanjutnya unsur semilogam. Unsur semilogam atau bisa disebut dengan metaloid adalah unsur-unsur yang mempunyai sifat peralihan dari logam ke non-logam, sehingga mempunyai sebagian sifat logam maupun sifat non-logam. Nah, biasanya ini bersifat semikonduktor, sehingga banyak digunakan sebagai bahan pembuat komponen elektronik, seperti transistor, IC, dan dioda. Nah, contoh unsur metaloid ini ada silikon, boron, dan arsen. Nah, klasifikasi materi yang kedua yaitu senyawa. Senyawa ini adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 buah unsur atau lebih secara kimia. Dapat kita artikan juga sebagai gabungan antara 2 unsur atau lebih dari hasil reaksi kimia. Contohnya ada air, garam dapur, asam cuka. Nah, senyawa ini juga dibedakan menjadi 2. Ada senyawa alam dan senyawa buatan. Senyawa alam ditemukan di alam sebagai mineral, contohnya ada kapur, garam, dan air. Kemudian senyawa buatan, yaitu yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya alkohol, gula, vitamin, dan sebagainya. Nah, kemudian ada asam, basa, dan garam. Ini termasuk ke dalam senyawa. Ini kita dapat lihat ada 3 larutan, ada larutan asam, netral, dan basa. Diuji menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Yang di sebelah kanan ada gambar skala pH. Jadi, air biasa atau air mineral ini itu terletak pada pH 7. Nah, selanjutnya yang klasifikasi ketiga yaitu campuran. Campuran ini adalah zat yang tersusun dari 2 atau lebih unsur dan senyawa, yang mana sifat dan unsur senyawanya tidak hilang. Contohnya ada air dan gula, air dan garam, air dan pasir, dan masih banyak yang lainnya. Bedanya dengan campuran, dengan senyawa, yaitu senyawa merupakan hasil dari reaksi kimia, sedangkan campuran bukan hasil dari reaksi kimia. Campuran ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen ini adalah campuran yang komposisi zat penyusunnya merata, atau bisa disebut juga dengan larutan. Campuran homogen itu meliputi larutan asam, basa, garam, campuran air, dan gula. Selanjutnya, yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen ini adalah campuran antara 2 jenis atau lebih partikel-partikel penyusunnya, masih bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara sederhana, kita dapat mengatakan campuran yang komposisi zat penyusunnya tidak merata. Nah, kemudian campuran heterogen ini juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu suspensi dan koloid. Nah, pada suspensi ini, campuran heterogen di mana partikel-partikelnya akan terlihat dengan mata telanjang, sedangkan untuk yang koloid itu, campuran 2 macam zat atau lebih yang bersifat antara larutan dan suspensi. Jika dilihat sepintas, koloid
tampak seperti homogen, tetapi jika dilihat dengan mikroskop ultra, bersifat heterogen. Nah, yang kedua yaitu metode pemisahan campuran. Nah, metode pemisahan campuran itu di sini kita tuliskan ada 5, yaitu filtrasi, kristalisasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi. Silakan anak-anak baca kembali pada bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ya. Nah, yang ketiga ada pemanfaatan metode pemisahan campuran. Kita lihat di sini ada beberapa contoh dari pemanfaatan metode pemisahan campuran. Yang pertama yaitu penjernihan air minum. Nah, di sini seperti kasus yang kita bahas di awal, kenapa kita bisa langsung minum air dari galon itu? Karena sudah dilakukan pemisahan campuran menggunakan metode destilasi. Nah, kemudian ada pemanfaatan untuk pemurnian garam dapur. Ini menggunakan metode penguapan dan juga kristalisasi. Dan yang ketiga itu ada pengolahan minyak bumi. Nah, di sini itu tertera gambar bensin yang merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi melalui metode pemisahan campuran destilasi. Selanjutnya, sebagai review pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah menyiapkan sebuah games yaitu cari kata. Nah, silakan anak-anak bisa mengetikkan di Google Chrome kalian yaitu bit.ly/ayo cari kata seperti yang tertera pada layar. Nanti akan ditampilkan website EduCandy. Nah, silakan kalian bisa mencari kata yang sesuai dengan cara menariknya menjadi garis. Ada 10 kata yang masing-masing anak nanti membukanya itu nanti bisa berbeda-beda. Jadi silakan dikerjakan dan nanti silakan dikumpulkan kepada Ibu melalui personal chat bersamaan dengan pengumpulan catatan materi hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan chat di WhatsApp group atau personal chat ke Ibu dan juga bisa menanyakannya di Google Classroom kita. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Minggu depan kita akan masuk ke materi baru yaitu energi dan perubahannya. Dan insya Allah kita akan bertemu melalui Google Meeting. Sekian, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa protokol kesehatannya terus dipakai. Baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.